Adik-adik yang masih semangat mempersiapkan diri menghadapi SNBT UTBK tahun ini, tes masuk ke perguruan tinggi negeri, ini paket 15 soal pengetahuan kuantitatif, 15 nomor 20 menit nanti ya, kalau kalian sudah mulai ujian SNBT. Nah, paket ini sudah disusun mengacu pada soal-soal tahun sebelumnya, jadi sudah disesuaikan dengan kisi-kisi. Nanti, kalau kita sudah bahas, kalian akan tahu dan akan rasakan betapa banyak trik yang bisa diterapkan saat kalian bertemu soal-soal yang bikin blank atau soal-soal yang berhitungnya lama. Nanti kita akan buktikan kalau ternyata berhitungnya bisa cepat. Sebelum kita mulai membahas, jangan lupa dukungannya, berikan like dan subscribe-nya bagi yang belum, supaya kalian juga tidak ketinggalan dengan video-video seru selanjutnya nanti. Baik, kita mulai saja. Ini soal nomor 1. Hasil dari. Nah, kalau ada pembagian ketemu dengan perkalian, amannya kerjakan dari kiri dulu. Lalu di sini kita cukup ambil 3,3, 2,2, karena setelahnya 0,33 ini anggap kecil. Jadi 3 dibagi 22 itu sebenarnya sama dengan 3/2 atau 1,5. Nah, tinggal dikalikan dengan 1011. 1,5 dikali 1, karena 1011 ini juga kecil, dianggap 1, itu sekitar 1,5. Dari sini kita sudah ketemu jawabannya. Pilihan jawaban 1,5165. Si pembuat soal tidak mungkin sedang menguji kalian berhitung pembagian dan perkalian ini, tapi menyeleksi kalian siapa yang paling cepat, dia yang bisa jawab. Kalau dia mau menguji kalian berhitung, maka pilihannya akan diberikan semuanya 1,5. Misalnya 1,5161, 1,5162, 1,5164 seperti itu. Tapi dengan pilihan seperti ini sebenarnya dia mau menguji ada nggak yang cukup cerdas untuk bisa berhitung cepat ini supaya ketemu jawabannya seperti ini. Begitu ya. Next, kita lihat. Ini dia soal nomor 2. Ini juga soal yang cukup menarik. Kalau kita melihat soal ini, clue-nya ada di bagian pertanyaan. Bilangan bulat terdekat ke H. Bilangan bulat terdekat ke H. Nah, karena pertanyaan ini, kita seharusnya paham bahwa si pembuat soal tidak sedang menguji kalian belajar pecahan, menghitung 1 dibagi penjumlahan pecahan. Tidak mungkin. Karena kalau itu yang diuji, yang dia tanyakan adalah nilai H. Tapi kalau yang ditanyakan nilai H, maka ini tidak lagi menjadi soal berkualitas untuk seleksi. Itu jadi soal SD ini. Ya kan? Nah, jadi artinya apa? Dengan pertanyaan ini, seharusnya ini bisa dikerjakan dengan sangat cepat. Jauh 50% dari waktu yang disediakan. Sekitar 1,5 menit waktu yang disediakan. Tidak sampai ya, 1,25 menit. Nah, triknya bagaimana? Karena dia hanya minta bilangan bulat terdekat ke H, maka si pecahan paling bawah ini, si penyebut paling bawah ini, yang pertama coba kita misalkan mereka semua ini angka 11, maka di sini semua angka 11, jadi ada 4, berarti 1 dibagi 4/11. Itu sama dengan 11/4, itu sekitar 11 dibagi 4 dapat 2, sisa 3, 3/4 berarti 2,75 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau mereka semuanya angka 14? Berarti sama dengan ini menjadi 1/4/14. Hasilnya adalah 14/4, itu masih dapat 3, sisa 2, berarti 3,5. Jadi, nilai si H ini berada di antara 2,75 sampai 3,5. Artinya, nilai H bilangan bulat terdekatnya adalah angka 3. Mudah sekali ya. Next, soal nomor 3. Soal seperti ini sering sekali keluar, tinggal bentuk yang dibandingkan saja beda-beda. Dan yang menarik adalah diberikan bilangan yang ini. Dia bilang berikut yang nilainya lebih besar dari ini adalah siapa? Nah, ini sebenarnya pengecoh yang membuat kalian menjadi
tampak bingung. Sebenarnya ini tidak perlu, buang aja. Ganti soalnya dengan mana di antara pilihan ini yang nilainya paling besar. Soalnya sama saja dengan itu ya. Jadi kita hanya mencari mereka mana yang paling besar. Pertama, kita kerjakan dulu yang penyebutnya bisa sama. Misalkan paling atas dengan paling bawah. Paling bawah ini sebenarnya kalau sama-sama dikali 2, jadinya 6/8. Ini sudah per 8. Jadi per 8-nya tidak perlu. Kita hanya perlu membandingkan 39 dikali 6. Kita bandingkan dengan 70 dikali 3. 70 dikali 3 itu 210. Nah, ini apakah lebih besar dari 210? 6 kali 9 itu 54. 4 simpan 5. 18, 23. Nah, lebih besar. Artinya ini sudah kita buang. Caranya sama, kita bandingkan 2/3 dengan 4/9 ini bisa disamakan. Kalau kita kali 3 kali 3, ini jadi per 9. Berarti ini jadi 6, berarti kita perlu membandingkan 37 dikali 6 dengan 55 dikali 4. 55 dikali 4 ini sudah bisa cepat, jadi 220. Nah, ini sampai tidak 220. 6 dikali 3 ini 18, dari sini dia dapat 4. Karena 6 kali 7, 42. Jadi 222. Jadi besar dia sedikit ya. Artinya apa? Jadi kita buang. Jadi sudah ada yang lebih besar dari dia, itu artinya. Nah, tadi ini 222 yang per 9 ya. Berarti 222/9. Ini tadi 4, tadi 4 simpan 5, 18, 2, 3, 4. Jadi ini 2, 3, 4, tapi dia per 8. Nah, pernya saja 8, ini pernya 9, atasnya lebih besar. Jadi ini pun sudah pasti kita buang. Tinggal membandingkan dua pilihan sisa. Sekarang 47, kalau kita kali 4, itu 8, 47, 2, 16, 188. 188/7. Jadi dia 188/7 mau dibandingkan dengan 234/8. 234 jauh sekali ya, di atas 188. Jadi kalau kalian hitung pun kasar, 23 dengan 8, lalu 18 dengan 7. 18 dengan 7, 2, 23 dengan 8 itu juga 2, kita lihat sisanya. Jadi 1, ini pun kita bisa cari untuk memastikan jawabannya. Tapi sebenarnya dari sini, saya sendiri sudah bisa lihat kalau yang paling besar adalah yang bawah. Jawabannya yang ini ya. Nah, kalau kalian ragu, kalian bisa pastikan sampai 1 desimal. Lebih baik sedikit lama, tapi yakin. Oke, sudah itu ya. Lanjut, soal yang keempat. Diketahui 10 bilangan asli berbeda, dan A adalah bilangan paling besar. Nah, bilangan asli berbeda ini penting. Lalu, A yang terbesar. Rata-rata ke 10 bilangan itu sama dengan 10, artinya kalau semuanya angka 10, berarti jumlahnya 100. Jadi totalnya itu nanti 100. Nah, nilai terbesar A. Jadi si A yang paling besar paling mungkin. Nah, kalau dia paling mungkin berarti 9 di bawahnya itu harus yang kecil-kecil. Tapi karena bilangan asli itu mulai dari 1, dan dia harus kecil-kecil supaya A-nya paling besar, berarti sampai 9. Jadi 1 tambah 2 ditambah 3, terus sampai 9, baru nanti ditambah A. Inilah yang 100. Nah, ini sudah umum ya. Kalau 1 tambah 2 ditambah 3, sampai terakhir ditambah N, ini kalian sudah harus tahu kalau itu N dikali N tambah 1/2. Sebenarnya ini dapat dari rumus SN. SN sama dengan N/2 dalam suku pertama
ditambah suku terakhir. Jadi 1 tambah UN. UN-nya kan N ya. Di rumus ini sudah harus cepat. Nah, jadi 1 sampai 9 ini berarti 9 dikali 9 tambah 1, 10. Lalu bagi 2, itu sama dengan 45. Jadi, 45 ditambah A sama dengan 100. Berarti si A ini adalah 50. Jelaskan ya. Jadi caranya tadi, 100 dikurangi jumlah 1, 2, 3, 4, sampai 9. Hasilnya 50. Semudah itu ya. Next, soal yang kelima. Jumlah dua bilangan katanya 70. Kalau yang terbesarnya dibagi dengan yang terkecilnya, ternyata hasilnya 3. Dan sisanya 10. Nah, bilangan terkecilnya berapa? Ini juga soal menarik ini. Besar, kalau dibagi yang kecil, itu sama dengan 3. Lalu sisa, masih ada sisa 10. Nah, artinya, kalau ini bulatnya 1, ini bulatnya ada 3 plus 10. Itu artinya ya. Jadi, bulatnya 3 dibagi bulatnya 1 itu kan 3. Lalu masih ada sisa 10. Nah, semudah itu. Jadi, si 70 ini berarti, karena ini jumlah semuanya, kurangkan dulu dengan 10. Jadi, si 70 kita kurangkan dengan 10. Hasilnya 60. Lalu, si bulat-bulat ini semuanya ada 4. Nah, lalu mereka kita bagi 4. Itu sama dengan 60 dibagi 4, 15. Jadi, satu bulatan ini adalah 15. Artinya, si kecil ini 15. Si besar ini 3 bulatan, 3 kali 15. Ya. 45. Tapi, bilangan yang paling besar ini masih ditambah sisa ya. Tambah sisa. Jadi, 45 tambah 10 sama dengan 55. Yang terbesarnya itu seharusnya 55. Yang terkecilnya 15. Jadi kalau kita bagi dia, ini sudah benar dapat 3, sisa 10. Sudah sesuai ya. Lalu kalau si 55 kita tambahkan dengan 15, ternyata benar nilainya 7. Jadi jawabannya adalah 50. Masih mudah sekali kan? Selanjutnya ini dia soal nomor 6. Kalau ketemu soal seperti ini, biasanya kita sudah bingung mau ngapain dan membayangkan ini akan lama. Nah, kalau soal seperti ini di sekolah, biasanya kita akan otak-atik ini supaya menjadi ada unsur 2x minus y nanti di pangkatnya. Nah, tapi bukan itu yang kita mau pakai cara di sini. Kita mau pakai trik yang mudah dan cepat. Kalau ketemu soal seperti ini, saya lihat di sini 2 pangkat Y, maka Y ini saya jadikan saja 0. Itu jauh lebih mudah. Karena di pilihan ini semua jawabannya angka. Kenapa 0? Karena 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau 2x dikurang 0 sama dengan 2, berarti x-nya kita ini 1. Jadi, dengan mudah kita sudah dapatkan 4 di pangkat 1 tambah 1, itu 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 0, 1. Sama dengan 16. Langsung ketemu jawabannya 16. Mudah sekali ya. Kalian bisa buktikan pakai cara uraian apakah terbukti memang jawabannya 16. Next, soal yang nomor 7. Katanya garis mana saja yang memotong garis ini dan memotong garis ini juga di 2 titik yang berbeda. Maksudnya, seandainya garis ini, misalnya dia seperti ini, garis ini misalnya dia seperti ini, berarti di antara 1, 2, 3 ini ada garis yang seperti ini, memotong di 2 titik yang berbeda. Itu maksud soalnya. Nah, trik mudahnya adalah sebenarnya hanya di bagian gradiennya. Jadi, kalau ini, minus 3-nya tidak usah dipikirkan. Kalau 2x dipindah, dia bentuknya akan 2x minus y, sama dengan titik-titik.
atau bisa juga Y minus 2X. Untuk yang ini minus 2X, kalau pindah jadi 2X ditambah Y sama dengan titik-titik. Jadi, kalau bentuk di sini sama dengan yang 3 ini, dia tidak mungkin memotong karena dia akan sejajar. Misalnya, kalau ada garis, ini tadi Y sama dengan 2X, jadi kalau ada garis Y sama dengan 2X plus 7, itu tidak mungkin berpotongan dengan Y sama dengan 2X min 3 karena kemiringannya sama, jadi dia dua garis yang sejajar. Nah, di sini misalnya X min Y tidak ada yang sama di sini, tidak ada angka 2-nya, jadi ini pasti memotong, dia harus ikut. Ini X ditambah 2Y, X ditambah 2Y ada tidak di sini, X ditambah 2Y tidak ada, karena yang 2-nya 2X, berarti ini pasti memotong. Lalu 2X min Y itu sama dengan ini, dia sejajar dengan ini, tidak mungkin dia memotong ini, jadi ini tidak ikut. Jawabannya garis 1 dan 2 saja. Semudah itu ya. Soal nomor 8. Ini aljabar. Ini gampang-gampang susah ini sebenarnya. Tapi tidak mungkin kalian diarahkan untuk memfaktorkan. Jadi cari dulu X sama dengan, nanti masukkan ke sini, lalu pemfaktoran tidak mungkin ya. Ini trik mudahnya begini. Kita mulai dari si X ditambah 1/X. Kalau kita pangkat 2, maka hasilnya adalah X kuadrat yang ini ditambah 1/X dikuadratkan berarti 1/X kuadrat ditambah 2 dikali X dikali 1/X. 2 dikali X dikali 1/X, nanti X dengan 1/X kecoret berarti tambah 2. Mudah ya? Yang ini sudah diketahui 7. 7 ditambah 2 itu 9, berarti ini 9, dan ini ada pangkat 2-nya. Jadi, si X tambah 1/X itu berarti tinggal kita akarkan si 9, hasilnya 3. Mudah dan cepat sekali ya. Next, kita lihat soal tryout selanjutnya, nomor 9. Barisan dan deret, geometri. Ini juga mudah. Manakah nilai N dikurang M yang mungkin? Katanya. N dikurang M yang mungkin. Nah, karena ini barisan geometri itu kan dikali-kali ya. Dari sini sudah kelihatan ini, 1 dengan 4. 4 dibagi 1 itu 4, karena dia loncat 2, berarti kita akar 2. Akar 2 dari 4 itu 2, berarti ini bisa saja, berarti ini bisa kali 2. Kali 2, jadi rasionya 2 ya. Nah, berarti 1 kali 2 itu 2, ini 2. Lalu dikali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, tapi yang menjadi jebakannya di sini adalah si rasio ini bisa juga negatif 2. Karena akar 4 tadi itu sebenarnya plus minus dari akar 4. Jadi, bisa saja dia 1 dikali negatif 2 kan minus 2. Dikali negatif 2 jadi 4. Dikali negatif 2 jadi minus 8. Ternyata si M dan si N-nya ini minus 2 dan minus 8. Nah, kalau dikurangkan, 8 kurang 2 itu 6. 6. Negatif 8 dikurang negatif 2 berarti negatif 8 tambah 2 jadi negatif 6. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4 berarti yang ini ya. Jadi biasanya akan terjebak dengan jawaban 2 dan 4 atau 4 saja. Karena kebetulan di 4 itu dia sisipkan angka 6. Kalau di 4 ini disisipkan negatif 6, nah kita sudah curiga. Kenapa di 2 ketemu, tapi di 4 tidak. Jadi sudah bisa mengarah ke jawaban yang benar. Tapi karena dia sisipkan 6 itu di 4, bisa terjebak dengan jawaban 4 saja. Hati-hati ya. Ini dia soal nomor 10. Kalau ketemu soal seperti ini, manfaatkan saja metode mencocokkan. Jadi kita hanya perlu mencocokkan. Tanda ini namanya tanda mutlak ya. Jadi kalau negatif 3 diberi 2 garis lurus ini berarti mutlak dari negatif 3
itu sama dengan 3. Jadi, solusi dari tanda mutlak ini, supaya dia hilang, sebenarnya biasanya A dikurang 2B, ada yang dikurung, dikuadratkan, nanti 3-nya dikuadratkan. Tapi, ini juga lebih sederhana, beri tanda seperti ini di sebelah kiri, lalu di sini negatif dari bilangan yang di kanan. Jadi, negatif 3. Ini juga bisa ya. Nah, kalau kita cocokkan misalnya, yang kedua dulu, biar gampang, karena A-nya 0, B-nya 2. 0 dikurang 4. B-nya 2 ya. 0 dikurang 4 berarti negatif 4. Kalau dimutlak jadi 4. Katanya 4 lebih kecil dari 3. Itu salah ya. Jadi, pilihan 2 sudah salah. Berarti yang ada 2-nya salah. Ini juga salah. Ini salah. Kita hanya memikirkan 1, 3, dan 4. Berarti kita pergi ke 4, atau pergi ke 1, atau pergi ke 3. Itu bisa yang mana-mana saja. Misalnya kita pergi ke 1, karena dia angka 1 lebih mudah, 1 dengan negatif 1. 1 dikurang, ada negatif 1 berarti jadi tambah 2, lebih kecil dari 3. 3 lebih kecil dari 3 itu salah. Kecuali ada tanda sama dengan ya. Jadi, satunya sudah salah, maka jawaban yang benar adalah pilihan 4. Kalau sudah teliti memastikan 2 dan 1 itu salah, tidak usah pikirkan lagi pilihan yang lain, langsung saja jawab 4. Tapi kalau ragu, pastikan saja, cocokkan yang 4, A-nya negatif 2, B negatif 2, cocok atau tidak. Kalau kita lihat kan negatif 2, dikurang 2 kali negatif 2 berarti jadi plus 4, lebih kecil dari 3. 4 kurang 2 itu 2. 2 lebih kecil 3, ternyata cocok ya. Mudah sekali bukan? Soal nomor 11. Ini juga soal yang menarik dan banyak yang salah biasanya di soal-soal seperti ini. Ini soal diskon atau potongan harga bertingkat ya. Jadi ada 2 kali diskon. Yang pertama katanya di diskon 30%, artinya bayar 70% karena ada potongan 30%. Di diskon lagi 20%, 20% itu artinya bayar 80%. Nah, ini kita kalikan 70% dikali 80% itu sama dengan 56%. Jadi, sebenarnya kita hanya bayar 56%. Jadi, untuk cepat menemukan jawabannya, itu berarti kita bisa lihat, yang pertama kita bisa lihat di sini, 56/100 dikali pilihan ini yang mengacu ke jawaban ini. Atau kalau cepat membagi bisa juga langsung 448 dibagi 56. Nanti kita lihat angka berapa di sini yang muncul. Jadi kalau membagi ini kita masih lama, kita bisa bayangkanlah 50 dikali berapa yang dekat dengan 400, berarti dikali 8. Jadi kita coba dulu ini 8. 8 dikali 6, 48, bisa 4. 8 dikali 5, 40, tambah 4-nya jadi 448. Nah, sudah ketemu angka yang pas. Jadi ternyata pengalinya 8, jadi harga dasarnya, harga awalnya adalah Rp800.000. Jadi kata kuncinya menemukan persentase bayar totalnya ya. Semudah itu ya. Next, soal nomor 12. Nah, ini juga termasuk kategori yang sukar karena kalian tidak terbiasa dengan soal seperti ini. Pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja cukup. Jadi ini tipe-tipe soal yang menjadi sukar karena kita tidak terbiasa. Di sini katanya ada gambar, lalu ada sudut. Yang ditanya adalah besar sudut BAD. BAD, jadi besar sudut ini yang ditanya. Maka untuk menemukan besar sudut ini harus ada informasi yang diketahui. Informasi pertama katanya BC, AC, CD sama. B ke C, A ke C, lalu C ke D. Nah, artinya segitiga ACD ini adalah segitiga
sama kaki, berarti sudutnya ini sama dengan sudutnya ini. Kalau ini X, berarti yang ini adalah 180 dikurang X. Jadi ini juga 180 dikurang X. Berarti ini juga sudah ketemu dalam X. 180 dikurang sudut ini karena total jumlah sudut segitiga sama dengan 180. Lalu yang kedua diketahui sudut ACD, katanya ACD ya, yang ini ya, ACD katanya 2X dikurang 180. Nah, tanpa diberitahu yang kedua ini, sebenarnya dari pernyataan satu pun tadi kita sudah tahu kalau sudut ini seperti ini. Tadi kan 180 dikurang, tadi sudut ini kan 180 dikurang X derajat. Dikurang lagi sudut ini yang besarnya sama, berarti ini kali 2 saja. Jadi artinya negatif 2 dengan negatif X itu jadi ada 2X. Negatif 2 dikali 180 dikurangi karena dia negatif. Ditambah 180 ini jadi minus 180. Artinya ini memang sudah otomatis ada tanpa pernyataan 2 diberikan. Jadi pernyataan 2 ini berarti tidak perlu, tidak ada gunanya. Jadi, tapi karena hanya ada satu pernyataan yang ini, maka nilai X tidak ketemu. Tidak ada lagi persamaan lain untuk mendapatkan nilai X. Jadi jawabannya adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab apa yang ditanya. Seandainya diketahui sudut B misalnya, di bagian kedua, maka dua-duanya cukup. Seandainya sudut B diketahui, maka 1 dan 2 cukup, tapi 1 saja tidak cukup. Gitu ya. Begitu kira-kira untuk soal tipe ini. Next, kita lihat lagi soal nomor 13. Ini ada data serurut. Data serurut 22M, 79M tidak memiliki modus. Nah, ini kuncinya. Ini soal tahun lalu. Dan banyak yang salah. Di kata tidak memiliki modus ini, yang biasa kita pelajari di sekolah, misalkan datanya 1, 5, 7, 9. Ini data ada 4 berbeda semua. Nah, lalu kita bilang, ya tidak ada modus karena modusnya 1, 5, atau 7, atau 9. Semua jadi modus. Jadi ini sama artinya tidak ada modus. Nah, ternyata 1, 1, 5, 5, 7, 7, 9, 9 ini juga tidak memiliki modus karena semuanya data yang sama-sama ada 2. Jadi begini pun tidak memiliki modus. Artinya di sini, kalau di sini sudah ada 2 angka 2, berarti harus ada 2 angka 7. Ini 7 karena dia bilang datanya terurut. Jadi sudah terurut. Lalu ini 9 berarti si N ini pasti 9. Jadi sudah mudah ya, datanya sebenarnya 2, 2, 7, 7, 9, 9. Tinggal melihat jangkauan itu data paling besar dikurang paling kecil. 9 kurang 2, 7. Ternyata benar. Mediannya 7. Tengah-tengahnya di sini. 7 tambah 7 bagi 2. Benar, 7. Lalu M kuadrat dikurang N kuadrat katanya 34. M-nya 7. 7. N-nya 9. Nah, sudah pasti salah ini. Karena ini harusnya negatif. Karena M lebih kecil dari N, jadi ini tidak mungkin. Lalu nilai rata-ratanya 6, katanya. Nilai rata-rata nanti ini berarti dibagi 6. Kalau 6, ini yang 7. Lihat cepat begini aja. Jadikan 6, berarti ini sekarang 3, karena diberikan ke sini 1, diberikan kedua 1. Ini sekarang 9. Kalau kita jadikan dia 6 berarti buang 3, kasih ke 3 ini jadi 6, kasih ke sini jadi 6, semuanya angka 6, itu artinya rata-ratanya 6. Berarti ini benar. Jadi, hanya 1 yang salah, ada 3 yang benar di sini. Berapa banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar, berarti jawabannya ada 3. Semudah itu ya. Next, kita lihat lagi soal nomor 14. Ini soal yang menarik.
Di olimpiadenya anak SD pun soal ini pernah keluar, tipe yang seperti ini. Katanya ada 6 pasang suami istri mengadakan pertemuan dan saling salaman. Kecuali dengan pasangannya masing-masing. Ya, dengan pasangan ya, di rumah juga bisa salaman. Banyak salaman yang terjadi adalah N. Berdasarkan informasi atas, maka hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q. Lalu di tabel ini si P itu ternyata N, si Q itu 60. Nah, berarti N ini adalah banyak cara bersalaman, banyak salaman yang terjadi. Kalau ada 12 orang salaman, tapi ada 6 yang tidak bersalaman karena ada 6 pasang. Jadi ada 12 yang bersalaman, kombinasi 2, tapi masih dikurang 6 karena ada 6 pasang, dan tidak bersalaman dengan pasangannya masing-masing. Nah, tinggal menghitung. Ini 12 dikali 11, 12 dikurang 2, 10, berarti sudah tercoret. Tinggal bagi 2, kurang 6. Jadi, 12 dibagi 2 itu 6, kali 11, 66, dikurang 6 sama dengan 60. Ternyata N sama dengan 60. Jadi, jawabannya P sama dengan Q. Semudah itu ya. Next, kita lihat lagi. Ini soal terakhir. Soal ini saya ambil dari simulasi SNPMB yang diberikan oleh panitia di website Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan ya. Di dalam tas katanya ada 3 bola hitam, 2 bola putih, lalu diambil. Jadi di dalam tas ada 3 bola hitam, 2 bola putih, diambil 3 bola secara acak. Lalu PX itu peluang 2 hitam 1 putih, 2 hitam 1 putih. Nah, ini yang kita cari peluangnya, berarti kan si PX-nya ya. Jadi kalau 3 hitam itu 3 kombinasi 2 hitam di sini yang keambil, kalikan dengan 2 putih, 2 kombinasi 1. 3 kombinasi 2 ini seharusnya sudah bisa cepat. Kalau dia berselisih 1, ini jawabannya 3. 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial. Jadi ini juga berselisih 1 sudah cepat, harusnya ini 2. Jadi ini jawabannya 6. Nah, kemudian per totalnya. Total bola ada 5, N besarnya ya. Diambil 3. Kalau berselisih 2, kita hitung lagi dulu. 5 dikali 4 berhenti di 3, karena ini 3. 5 kurang 3, 2. Jadi 2 faktorial itu 2. 4 bagi 2, 2, 10. Jadi N besarnya sama dengan 10. Nah, peluangnya berarti 6 per 10. Jadi ini sama dengan 0,6. 0,6 ini lebih besar daripada 0,48. Jadi jawabannya P lebih besar Q. Semudah itu ya. Ini dia semua 15 nomor paket pengetahuan kuantitatif. Semoga dengan belajar dari video ini kalian makin semangat belajarnya, makin yakin kalau masih ada harapan untuk bisa menjawab soal-soal SNBT nanti. Semangat terus dan semoga sukses.